Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Vega Boru Simanjuntak dengan NIM 2310521035. Saya mahasiswi Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas mata kuliah rancangan percobaan. Baik, di sini ada soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi Arabica. Dalam pengolahannya dicobakan 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu dan waktu penyangraian. Buatlah data yang masuk akal tentang tingkat kesukaan kopi dan lakukan analisis keragaman dan uji perbandingan berkata yang tepat. Di sini kita akan menggunakan metode bujur sangkar. Nah, di sini saya sudah membuat datanya, ada 5 perlakuan. Nah, yang pertama kita akan menjumlahkan setiap perlakuan F1, F2, F3, F4, dan F5. Caranya yaitu kita pilih ini, kita klik sama dengan, lalu zoom, lalu kita drag tuh, lalu dari sini sama dengan kita tambahkan juga ini, bisa langsung kita drag, dan ini juga bisa langsung kita drag. Lalu kita buat sama dengan zoom, dari sini kita drag ke bawah. Ini untuk hasil dari jumlah baris, kita klik enter. Oke. Lalu di sini ada perlakuan. Ini ada perlakuan A, B, C, D, dan E. Di sini kita akan menjumlahkan setiap perlakuan A, lalu merata-ratakannya, di mana hasil jumlahnya akan dibagi dengan 5. Ini kita sama dengan, kita pilih perlakuan A, kita klik enter. Lalu untuk yang B, kita pilih juga. Lalu yang C, kita pilih setiap perlakuan yang C. Oh maaf, tadi ada kesalahan. Sepertinya saya salah. Kita ulang lagi yang C. Nah, yang ini salah, maaf. Yang ini kita ambil perlakuan yang D. Kita tambahkan semua yang D.
Lalu yang terakhir kita tambahkan semua nilai perlakuan yang E. Nah, untuk leratanya kita bisa buat sama dengan kita pilih jumlah ini, kita bagi dengan, karena dia ada 5 perlakuan, kita bagi dengan 5. Oke, ini langsung kita drag saja. Nah, untuk di sini ada faktor koreksi, yaitu hasil dari jumlah baris atau hasil yang ini dibagi dengan jumlah perlakuan, atau di sini jumlah perlakuan kita ada 5 dipangkatkan 2. Jadi nanti rumusnya itu seperti ini. N15 di sini pangkat 2 dibagi dengan jumlah perlakuan 5 pangkat 2, hasilnya akan ditunjukkan seperti di layar. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam tabel. Oke. Untuk tabel kita langsung masukkan rumusnya. Untuk DP baris kita masukkan rumus sama dengan kaunta, kita pilih B10, kaunta kita pilih B10, titik 2, B14, kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 1. Lalu setelah itu untuk DB kolom kita buat sama dengan kaunta, kita pilih D9, di sini D9 sampai dengan ini, kita tutup kurung, kita kurangi 1. Oke. Untuk perlakuannya sama dengan kaunta, kita buka kurung, kita pilih P9, P9, kita drag. Oke, ini kita kurangin dengan 1. Sebelum kita galat, kita masukkan dulu totalnya. Di sini kita pakai 5 dikali 5 karena ada 5 perlakuan sama dengan 5 dikali 5 dikurang 1. Oke. Lalu kita masuk ke galat. Galat itu didapat dari total dikurangi baris, dikurangi kolom, dikurangi galat. Jadi kita bisa langsung buat sama dengan kita klik yang ini kurang yang DB baris dikurang yang DB kolom dikurang yang DB perlakuan. Bentar. Oke. Setelah itu kita masuk ke JK. JK kita pakai dengan rumus sum square. Kita buka
dari N10 sampai N14, tutup, dibagi, kaunta, buka lagi, B10 sampai B14. Kita kurangi dengan faktor koreksi. Enter. Oke. Untuk yang JK kolom, buat sama dengan sum square. Kita pilih dari D15, didrag sampai M15, dibagi, kita masukkan kaunta, kita pilih dari D9 sampai M9, kita kurangi lagi dengan faktor koreksi. Klik enter. Setelah itu kita masuk ke JK perlakuan, sum square, kita masukkan Q9 sampai Q13 per kaunta, kita masukkan P9 sampai P13, lalu dikurang dengan faktor koreksi. Lalu kita cari dengan sebelum galet kita masukkan dulu totalnya dengan sama dengan sum square, kita blok dari D10 sampai M14, tutup, lalu kita kurangi dengan faktor koreksi. Enter. Setelah itu kita masuk ke galat sama dengan yang tadi, itu sama dengan total dikurangi dengan JK baris, dikurangi dengan JK kolom, dan dikurangi dengan JK perlakuan. Kita enter. Lalu di sini kita masukkan nilai KT barisnya, yaitu JK per DB sama dengan, kita pilih saja baru langsung dibagi dengan DB. Enter. Di sini kita bisa drag ya sampai perlakuan. Lalu untuk F hitung kita masukkan di KT baris per KT galat. Jadi semuanya kita memakai KT galat ya. Sama dengan KT garis dibagi KT galat. Lalu yang ini juga sama dengan KT baris per KT galat, enter. Lalu yang ini sama dengan KT baris. Oke. Lalu selanjutnya, baik, mohon maaf karena tadi tiba-tiba recordnya tertutup, jadi saya akan menjelaskan secara langsung. Di sini untuk mencari F-table, kita akan menggunakan rumus sama dengan F inverse buka kurung 0,05, lalu kita pilih dari D21 hingga D24.
nanti D21 sampai D24. Lalu kita bisa tutup kurung, enter, dan langsung kita drag saja. Nah, hasilnya akan langsung keluar. Kita lanjut ke uji lanjut BNC. Nah, di sini ada perlakuan dan rata. Jadi kan sebelumnya tabel yang ini kosong, semua isinya ini kosong. Jadi perlakuan dan rata kita copy, lalu kita pastekan di sini, di tabel yang ini, di tabel yang ini, dan di tabel yang ini. Oke. Setelah itu untuk tabel yang ini kita ambil selisih dari perlakuan A dan E. Jadi nanti perlakuan A dikurang dengan perlakuan E. Nanti kita langsung drag saja dan hasilnya akan langsung muncul. Lalu yang untuk yang ini adalah perlakuan E dikurang perlakuan C, kita drag, dan yang ini perlakuan C dikurang perlakuan B, kita drag. Lalu nanti kita langsung menuliskan notasinya. Untuk yang ini di tabel yang selanjutnya ada rata ditambah dengan SY. Jadi rata ini ditambahkan dengan nilai SY ini. Oke, nanti jadi seperti ini. Nah, nanti jadi kita enter, lalu eh, kita bisa dengan F14, Fn, F14 karena kita akan selalu memakai nilai ini. Lalu kita tinggal drag saja. Oke, kita isi juga notasinya di sini. Untuk nilai yang ini em, itu diambil dari untuk yang ini 5,12 itu diambil dari tabelnya, yaitu 5 untuk perlakuan dan 12 dari em, DB galatnya. Nah, untuk yang ini nanti nilai yang ini lalu dikali dengan KT galat nanti yang ini lalu dibagi dengan 5. Jadi nanti dia rumusnya seperti ini, kita klik enter. Maka sudah selesai sampai di sini. Maka dapat disimpulkan dari hasil yang sudah didapat bahwa perlakuan A dan E memiliki tingkat kesukaan tertinggi dan tergabung dalam kelompok yang sama, menunjukkan bahwa kedua perlakuan ini dianggap paling disukai secara signifikan dibandingkan perlakuan lainnya. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf karena ada banyak kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.